Dan visual yang terlihat saat ini kebanyakan yang berada di lokasi adalah jurnalis ataupun juga media, lalu juga para petugas yang keluar masuk dari tadi melakukan penyisiran dari tim Lab 4, Inavis, dari tim Gegana dan lain-lain. Sementara untuk masyarakat umum ini dijaga untuk belum diperbolehkan masuk secara langsung ke area sekitar SMAN 72 ini, Dianda dan juga pemirsa. Sehingga untuk siswa pun yang notabene-nya bersekolah di SMAN 72, kami tidak melihat adanya, belum melihat sejauh ini adanya kehadiran ataupun juga siswa yang berada di sekitar lokasi. Tentunya memang hal ini diperlukan sekali lagi untuk menjaga agar situasi di SMAN 72 ini steril, sehingga tidak terjadi ataupun juga tidak ada intervensi dari pihak luar ataupun juga pihak eksternal yang dapat menghambat adanya penyisiran yang saat ini masih terus dilakukan oleh petugas gabungan, Diandra dan juga pemirsa. Hingga saat ini untuk bahan peledak ataupun juga alat peledak dan juga alat senjata rakitan yang disisir begitu ya, ataupun juga ditemukan, masih belum terdapat informasi tambahan, masih sama seperti yang tadi saya sampaikan, Diandra dan juga pemirsa. Dan ini, Diandra, jalan ini adalah seperti ini. Apabila melihat di layar, ini adalah visual dari juru kamera kami, ada Supriyatna, yang mana memang cukup steril begitu, dan ada ambulans, lalu juga mobil-mobil dari pihak kepolisian, mobil-mobil yang berjaga. Dan seperti yang kita lihat bahwa untuk dari warga sendiri pun juga ditahan begitu untuk tidak bisa masuk ke dalam area ini. Dianda dan juga pemirsa, ini kami mendekat ke area warga dan kami mungkin akan coba untuk berbincang dengan warga apabila ada yang mungkin berkenan begitu ya untuk bertanya sedikit. Kita akan coba untuk mendekat dengan warga di sini. Halo, selamat sore Kak. Boleh minta waktunya sebentar? Namanya siapa Kak? Aduh, saya Marta. Kalau boleh tahu warga di sini atau bukan nih Kak? Saya kebetulan guru di SMP Hang Tua 3 yang ada di sebelah ini, di samping. Kak Marta sendiri apakah warga di sini atau hanya bekerja saja di guru sebelah Kak? Bukan warga sini, cuma kebetulan saya kerja di sini. Jadi ketika ada kejadian, Kakak lokasi masih ada di SMP atau seperti apa Kak? Masih di SMP. Cuman sih pertama kita dengarnya ledakannya sangat kuat ya. Awalnya kita ngira itu entah jatuh AC dari kelas atas kita, ternyata ledakannya dari sekolah ini tersebut. Dan beberapa menit kemudian ada berita ada berdarah-berdarah gitu dari sekolah ini. Jadi kita juga kaget ya pastinya. Kak Marta, kalau boleh tahu, ini kami dari SMAN 72 ke SMP Kakak tempat mengajar cukup jauh nggak Pak Kak jaraknya? Paling cuma 10 menit, ini 5 menit ya. 10 menit itu jalan kaki? 5 menit ini nyampe sampingnya. Pada waktu itu Kakak mendengar jam berapa Kak kalau boleh tahu Kak? Pada saat jam itu ya, jam sholat Jumat. Mendengar ledakan berapa kali Kak kalau dari SMP itu Kak? 3 kali. Kita dengarnya 3 kali, iya. 3 kali kepomannya. Tapi yang pastinya infonya saya juga kurang tahu ya. Saya juga cuma dengar-dengar dari berita-berita doang aja sih. Tonton info lebih jelasnya itu saya juga kurang tahu. Tapi kalau dari Kak Marta tadi, apakah memang dari awal dengarnya sound system yang meledak atau ada? Kita dengarnya awalnya itu ledakannya adalah sound system dari musola. Kita dengar awalnya, ternyata lama-kelamaan ternyata ada katanya rakitan bom. Isunya ya rakitan bom, kita juga kurang tahu gitu. Yang saya taunya itu aja. Waktu Kakak terjadi ledakan, Kakak sedang mengajar kah? Iya. Bagaimana Kak respon dari anak-anak, kan mereka masih SMP? Kaget ya, pastinya kaget ya, bunyi apaan. Kiranya anak-anak mikirnya mungkin pada latihan. Entah kebetulan kan di samping kita kan ada Kodamar juga yang di sampingnya. Mungkin pada latihan tentara-tentaranya. Awalnya kita mikirnya seperti itu, ternyata tidak gitu. Pastinya kaget ya. Kalau ini memang nggak boleh masuk atau gimana nih Kak? Kalau saya lihat di sini, saya tidak tahu kalau itu. Ya, di sini mau ke sana atau gimana nih kalau betul? Lihat saja. Oke, terima kasih Kak Marta atas waktunya. Ya, Diandra, ini masih ada beberapa warga yang mungkin bisa kita mintai keterangan. Oke, halo, ini ada adiknya Kak. Boleh minta waktunya sebentar? Kalau boleh tahu, adiknya sekolah di sini atau enggak? Di SMP Hang Tua 3. Ini guru saya. Iya. Oke. Tadi ketika terjadi ada yang ledakan, dengar nggak kalau boleh tahu? Gimana tuh pada waktu itu bisa? Saya kira tadi ya itu orang latihan, tentara-tentara latihan gitu. Oke, biasa aja. Kalau enggak, tadi ada juga teman bilang, oh itu ban meledak. Ya udah, gitu. Berapa kali waktu dengar ada ledakan ini? 3 kali. Oke, terima kasih atas waktunya. Iya.
Oke. Ya, Diandra dan juga pemirsa, ini tadi adalah beberapa saksi ataupun juga yang mendengar adanya ledakan tersebut, begitu ya. Dan ini adalah situasi terkini tentunya di area sekolahan, yang mana memang tadi kita lihat secara langsung bahwa untuk siswa dan juga warga sekitar tidak bisa masuk langsung ataupun juga mendekat ke area lokasi yakni di SMAN 72 ini, Diandra dan juga pemirsa, dikarenakan memang masih dilakukan penyisiran dan juga dari pihak tim Gegana dan juga tim kepolisian ini masih terus melakukan penyisiran hingga kini, sehingga pihak-pihak eksternal yakni masyarakat sekitar dan juga anak-anak sekolah ini dilarang untuk mendekat agar tidak terjadi adanya intervensi dan tidak menghambat adanya penyisiran dan juga pendalaman yang masih dilakukan oleh tim Gegana dan juga tim kepolisian hingga kini, Diandra dan juga pemirsa. Dan kami tadi pun kita juga bisa dengar bahwa dari saksi salah satu guru di SMP terdekat dengan SMAN 72 mengungkapkan bahwa untuk ledakan terjadi, mendengar ledakan kurang lebih adalah 3 kali yang memang terdengar dari tempat lain yang lokasinya berjarak kurang lebih 5 hingga 10 menit dari SMAN 72 ini, Diandra dan juga pemirsa. Diandra. Baik, terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari SMA 72 Kelapa Gading, Jakarta. Kita akan terus memantau perkembangan di sana seperti apa. Pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri tiba di Rumah Sakit Islam Jakarta siang tadi untuk mengecek kondisi para korban ledakan di SMAN 72 Jakarta. Dan berikut kita dengarkan keterangan dari Kapolda Metro Jaya. Bahwa memang benar terjadi ledakan ya di lingkungan SMA Negeri 72 Kelapa Gading. Ya. Dan juga langkah-langkah yang sudah kita lakukan, yang pertama olah TKP, Polisland, Pusko ya, dan juga sterilisasi oleh Dibom ya di Gegana Brimopolda ya. Dan juga untuk tindakan penanganan saat ini, kalau tadi saya di lokasi sudah memberikan APP kepada tim Dibom ya, termasuk anggota Polda. Sekarang kita ada di mana, di Rumah Sakit Islam Jakarta ya, yang mana langkah-langkah kita yang pertama membuat posko ya, posko di Rumah Sakit Yarsi ya, Mas Yarsi dan Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih ya, yang mana guna membantu keluarga korban ya untuk mencari anak-anak didiknya yang di sini yang sedang dirawat. Data yang awal yang baru kita terima tadi ya, kalau kita jumlahkan kurang lebih sekitar 54 orang. Mungkin ada yang luka ringan, ada yang luka sedang, ya, dan mungkin tadi ada yang sudah pulang. Sementara itu saja, ya. Sementara keterangan saya itu dulu, ya. Nanti perkembangan lebih lanjut, saya akan informasikan lagi. Demikian, terima kasih. Ini kan masih, jadi ada 2. Rumah sakit itu ada 2, Yarsi sebelah. Yang ini adalah Rumah Sakit Islamik Islam Jakarta, Cempaka Putih. Oke? Masih dalami. Ini kan baru kejadian, sedang kita dalami. Nanti hasilnya kita akan sampaikan ke media seperti apa. Ya, untuk korban ada yang luka sedang, ada yang luka ringan, ya, dan juga ya ada sudah kembali. Apakah ada yang meninggal dunia, Pak? Belum, sampai sekarang jangan, ya. Belum ada, yang jelas masih tangani oleh rumah sakit. Gitu. Pak, katanya ada temuan senjata panjang juga, Pak. Ya, itu sedang kita olah TKP di sana. Ya, sudah kita dalami, kita olah TKP, ya, nanti hasilnya akan kita sampaikan. Demikian. Sebagian ada luka bakar juga, ya, ada luka kena serpihan, ya, dan juga beberapa luka kecil, dan juga ada beberapa yang telinganya terganggu. Demikian. Itu pas sedang khotbah ya. Hal terkini di SMAN 72 Jakarta. Sejumlah polisi atau personel gabungan baik dari kepolisian maupun juga dari TNI AL saat ini masih menjaga ketat SMAN 72 Jakarta pasca ledakan yang terjadi siang hari tadi.
Saat ini pemirsa diketahui ada 54 korban terluka yang saat ini dibawa ke rumah sakit Yarsi dan juga rumah sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. 54 korban dibawa ke kedua rumah sakit ini dan dari pihak kepolisian sendiri ini sudah terus melakukan sejumlah upaya mulai dari melakukan olah TKP, kemudian sesaat setelah kejadian tadi dipasang garis polisi dan juga dilakukan sterilisasi oleh personel Brimob. Dan pemirsa, untuk memantau bagaimana kondisi korban di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, kita sudah bergabung langsung dengan Jessica Winoto di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Selamat sore Jessica, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, selamat sore. Iya, bentar, aku lagi. Silakan Jessica. Jessica, silakan laporan Anda. Masih 11. Iya pemirsa, kita masih menghubungi rekan Jessica Winoto dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Di sebelah kiri atas layar televisi Anda ini merupakan situasi terkini di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Tadi kami memantau memang sudah ada beberapa tokoh yang datang, mulai dari Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri, kemudian juga telah datang Wamenko Polkam Ludwig Paulus setelah meninjau SMA 72 sore ini. Kita kembali menyapa rekan Jessica Winoto. Selamat sore Jessica, bagaimana situasi di sana saat ini? Jessica. Masuk aja ya. Jessica. Ya, selamat sore pemirsa, bahwa kondisi terkini di RS Islam Jakarta Cempaka Putih saat ini memang masih dalam proses penanganan dari korban-korban, karena memang informasinya tadi sudah ada 54 orang korban yang telah ditangani di RS Islam Cempaka Putih Jakarta Timur hingga saat ini. Dan memang informasinya dari korban-korban ini pun terdiri dari korban luka ringan, lalu juga ada luka hingga luka sedang, ada yang luka bakar dan lain sebagainya. Tetapi untuk informasi terkait dari dan saat ini pun sudah ada baru saja korban yang datang di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih dan langsung ditangani dan masuk ke instalasi gawat darurat untuk penanganan lebih lanjut oleh dokter yang ada di sini. Lalu juga pemirsa, dapat kami sampaikan informasinya hingga saat ini masih belum ada konfirmasi adanya korban meninggal dunia, sehingga memang para korban 54 korban itu terdiri masih dalam perawatan intensif dari petugas kesehatan yang ada di sini. Dan ada pun juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa dari 54 korban ini pun ditangani di dua rumah sakit yang berbeda, tetapi untuk informasi berapa jumlahnya di Rumah Sakit Islam Jakarta Timur Cempaka Putih ini masih belum diketahui. Sedangkan untuk rumah sakit satunya itu berada di Rumah Sakit Yarsi. Sehingga hingga saat ini pun tadi kami melihat juga update bahwa Wamenko Polhukam telah hadir untuk meninjau dan langsung menjenguk para korban yang ada dirawat yang ada di sini. Dan informasinya juga
bahwa nanti sore sekitar pukul 4 lebih waktu Indonesia Barat kemungkinan besar akan ada kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan ini saat ini Wamenko Polhukam Ludwig Paulus sedang berbincang untuk menangani untuk mengupdate dari kondisi terkini yang ada di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta Timur. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa memang dari pihak kepolisian pun informasinya hingga saat ini masih dalam proses pendalaman dari kejadian yang terjadi pada siang hari tadi, tepatnya di yang ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta pada siang hari. Dan informasinya memang kejadian ledakan ini terjadi pada saat setelah khotbah sholat Jumat. Dan informasinya pun sudah ada 2 titik ledakan, yaitu ada di pintu belakang pintu belakang sekolah SMA Negeri 72 Jakarta, dan ada pun juga di titik di masjid yang merupakan menjadi titik pertama ledakan yang terjadi pada siang hari tadi. Dan pemirsa, dapat Anda lihat di layar televisi Anda bahwa saat ini Wamenko Polhukam akan meninggalkan Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih saat ini. Dan sementara itu kembali ke studio. Baik, sementara itu untuk kondisi dari korban sendiri ini seperti apa? Apakah ada informasi ke 54 korban? Jessica? Baik, pemirsa bisa dilihat di layar televisi Anda, ini merupakan Wamenko Polhukam Ludwig Fredrik Paulus yang turut meninjau kondisi korban di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Oke. Untuk jaminan kesehatan mereka gimana Pak? Ada ledakan ini diguganya dari apa Pak? Belum. Nanti dari pihak kepolisian masih pendalaman. Belum bisa kita mengeluarkan statement kenapa begitu, kenapa begini. Karena sedang pendalaman, kita tunggu saja. Kalau tentunya sudah ada temuan, ya tentunya dari Kapolda akan menyampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Yang penting kita berdoa anak-anak kita yang sedang dirawat itu segera pulih kembali, ya. Untuk biaya pengobatan sendiri gimana? Ya tentunya itu diatasi lah, itu nggak bakalan dibiarkan, ya. Oke, makasih ya. Terima kasih banyak Pak. Baik, itu tadi merupakan Wamenko Polhukam Ludwig Paulus, pemirsa, yang memang untuk hasil penyelidikan sementara hingga saat ini belum dapat dilakukan karena sejumlah tahap seperti olah TKP dan pengambilan sampel dari lokasi kejadian masih terus dilakukan. Dan pemirsa, breaking news masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.